Ya, pemirsa, setelah menjadi negara ke-6 dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak di dunia, pemerintah terus menggenjot peningkatan daya saing startup Indonesia. Dan salah satunya melalui inkubator bisnis yang ada di Balai Pendidikan dan Latihan Industri. Berada di urutan ke-6 setelah Amerika Serikat, India, Inggris, Australia, dan Kanada dalam jumlah perusahaan rintisan atau startup sebanyak 2.492 startup per 10 Mei 2023 tidak membuat pemerintah terutama Kementerian Perindustrian terlena. Pemerintah hingga kini terus berupaya meningkatkan jumlah wirausaha dan kualitas perusahaan startup di tanah air. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDM Kementerian Perindustrian, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing startup melalui Balai Pendidikan Industri untuk membina SDM industri, sehingga diharapkan mampu menciptakan wirausaha yang mampu berkompetensi di pasar internasional. Dengan skema indikator bisnis yang dijalani Subkoordinator Pengembangan dan Kerjasama Balai Diklat Industri Fajar Hamid menyebutkan, langkah pendampingan dilakukan sejumlah sektor seperti pengembangan produk, pengembangan pasar dan startup graduate program atau pendampingan setelah proses inkubasi. Nah, kemudian kita bina di situ tenan-tenan tersebut berdasarkan dari pengembangan produknya, baik dari sisi produk maupun marketing, dan kita fasilitasi juga pameran gitu, sehingga harapannya dengan adanya inkubator bisnis ini teman-teman tenan itu menjadi berkembang secara wawasan maupun secara teknis pengembangan produknya, sehingga secara usaha atau secara profit bisnis itu bisa mudah-mudahan berkembang. Selain program inkubasi bisnis, Balai Diklat Industri juga melakukan pendampingan lain, yaitu Diklat 3-in-1, mulai dari pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan kerja. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan industri di tanah air. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tingkatkan daya saing startup melalui inkubator bisnis, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Tesar Sandikapura, Ketua Umum IDIC atau Indonesian Digital Empowering Community. Ya, halo, selamat pagi Mas Tesar. Pagi Mas Ras. Ya, salam sehat Mas. Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja diupdate nih bagaimana sih kondisi terkini dari industri startup di tanah air dari kacamata IDIC. Oke, jadi kalau secara singkat ya, startup sebelum dan after pandemi memang agak berubah gitu ya. Jadi ada yang mati sekitar 15-30% gitu ya, tapi juga ada yang tumbuh. Kurang lebihnya hampir sama lah, jadinya ada yang mati, ada yang tumbuh. Tapi memang yang tumbuh ini memang tidak bisa sama persis seperti sebelum pandemi. Karena ada beberapa perilaku pasar yang cukup berubah, sehingga harus ada banyak adaptasi lah terhadap startup yang sekarang bisa bertahan. Oke, dari sisi kualitas kinerja perusahaan-perusahaan startup di tanah air, kondisinya ini semakin berkibar, begitu bisa dikatakan pasca pandemi COVID-19? Tidak juga, jadi beberapa itu fiktif Mas, gitu ya. Jadi ada beberapa memang setelah pandemi ini malah tidak bisa survive, gitu ya, karena industri itu berubah. Banyak juga tanda kutip ya, user juga tidak mau mengeluarkan spending yang banyak tidak sebelum pandemi terjadi gitu ya. Jadi memang bisa dibilang dunia ini ada riset itu benar gitu ya. Jadi startup pun merasakan hal yang sama gitu ya. Bisa dibilang sekarang startup ini banyak berpikir ulang gitu ya, mana saja bisnis model yang masih tepat untuk bisa dilanjutkan atau bisnis model mana yang sudah tidak layak lagi untuk kita lanjutkan. Seperti itu Mas. Baik. Memang kalau kita lihat dari sisi faktor penyebabnya lebih dikarenakan perubahan dari pangsa pasarnya, tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat atau hal lain begitu, sehingga tadi Anda lihat investornya begitu juga nampaknya juga mulai banyak yang berpikir dua kali. Tepat Mas. Jadi sempat kita bahas beberapa waktu lalu bahwa memang banyak belajar pasca pandemi dan before pandemi ini, bukan hanya dari pelaku startup, tapi juga dari investor sendiri, gitu ya. Mungkin awal-awal investor cukup tanda kutip ya tidak terlalu berpikir masalah burning money, gitu ya. Dia berpikir bahwa perusahaan akan terus naik, gitu ya, secara revenue. Tapi ternyata ketika ada hantaman pandemi ini,
banyak sekali yang berubah sehingga mereka sangat mengetatkan kembali faktor investasi mereka terhadap usaha startup, terutama startup yang tidak bisa sustain terhadap perubahan terjadi after pandemi. Nah, tantangan-tantangan apa saja kalau kita lihat tadi, apakah sudah dipetakan sudah lebih baik juga nih oleh perusahaan-perusahaan rintisan kita begitu, atau memang ya akhirnya terulang kembali dari beberapa tahun terakhir, apalagi setelah kita mencoba lepas dari pandemi COVID-19? Iya, yang pasti kalau dari sisi pelaku startup, sekarang mereka tidak bisa lagi tanda kutip meminta dana-dana yang cukup besar terhadap investor-investor lokal maupun investor luar, gitu ya. Karena sekarang mereka sudah kembali ke titik yang bisa dibilang bisnis as usual gitu ya. Jadi revenue harus lebih besar daripada operasional gitu ya. Kalau dulu mereka masih mengamini operasional bisa lebih besar untuk beberapa tahun gitu ya. Tapi sekarang mereka tidak bisa lagi seperti itu lagi gitu ya. Jadi mereka benar-benar melihat bisnis model yang tepat dan pasar yang memang benar-benar dibutuhkan oleh si startup itu. Gitu ya. Jangan sampai dia membuat suatu solusi ternyata memang tanda kutip pasarnya tidak ada atau sebenarnya pasarnya semu. Ada tapi karena ada ini harga murah misalkan atau hanya karena ada diskonnya seperti itu Mas. Iya. Menarik kalau kita lihat dari bisnis model jenis apa berarti yang sesuai dengan kondisi yang ada di tanah air ataupun global untuk perusahaan-perusahaan rintisan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Desar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan jumlah perusahaan rintisan di dunia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk urutan pertama kita lihat negara mana. Amerika Serikat dengan 77.554 perusahaan startup. Menyusul di posisi kedua India 17.200-an, kemudian Inggris 7.046 perusahaan startup dan Kanada 3.900-an, kemudian Australia 2.900-an dan Indonesia di posisi ke-6 dengan sebanyak 2.492 perusahaan rintisan atau startup. Kemudian ada Jerman dan Prancis di bawahnya sehingga total ada 144.688 perusahaan rintisan di dunia. Baik, berikutnya kita lihat perusahaan rintisan yang sudah masuk kategori unicorn di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, yang pertama ada JNT Express senilai 20 miliar dolar Amerika. Kemudian Traveloka 3 miliar dolar Amerika. Kemudian Akulaku 2 miliar dolar. eFishery 1,3 miliar dolar. Dana 1,13 miliar dolar Amerika. Kopi Kenangan 1 miliar dolar Amerika. Ajaib 1 miliar dolar dan juga Sendit 1 miliar dolar Amerika. Berikutnya, target nilai ekonomi digital Indonesia. Dengan penetrasi internet di Indonesia yang sudah mencapai 76,8%. Di tahun 2025 targetnya mencapai 130 miliar dolar Amerika, kemudian di tahun 2030 mendatang mencapai 315 miliar dolar Amerika. Itu adalah target nilai ekonomi digital di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Desar Sandigapura, Ketua Umum IDIEC. Baik. Mas Desar, kita lanjutkan kembali Mas. Kalau melihat tadi dengan beberapa data yang sudah disampaikan, posisi Indonesia terbanyak ke-6 dunia begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah benar-benar perusahaan rintisan kita ini kualitasnya juga cukup baik begitu, bahkan bisa sesuai dengan standar ataupun berkompetisi di dunia global? Ya, baik. Jadi kalau kita ngomong secara urutan memang Indonesia ke-6 ya secara kuantiti memang banyak, tapi kalau secara quality saya lihat masih berkutat di beberapa industri yang common ya seperti e-commerce dan retailing gitu ya. Jadi kita belum banyak startup yang masuk ke area-area high tech seperti IoT dan AI gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ini masih belum bisa dikatakan kita menang secara bisnis model ya atau secara industri gitu. Kita masih banyak bermain di e-commerce dan retailing menurut saya. Oke. Apakah itu bisnis model yang mungkin lebih mendatangkan keuntungan bagi perusahaan rintisan di Indonesia? Betul Mas Pras. Jadi itu tidak salah. Jadi Indonesia ini punya sekitar kurang lebih 270 pengguna gitu ya. Dan itu menurut saya
kita memenangi pasar sendiri aja udah cukup. Jadi sebenarnya orang kita itu nggak perlu berpikir terlalu go internasional, karena orang luar aja mau masuk Indonesia sebenarnya gitu ya. Oke. Pasar kita sangat besar gitu ya, dan Ya. cukup. Jadi ketika kita bisa menang di e-commerce kita atau kita menang di retailing kita, sebenarnya udah cukup mewakili beberapa negara yang sudah punya startup besar di luar negeri gitu ya. Jadi tidak salah, tidak benar juga ya kalau kita tetap fokus di industri kita yang kuat. Seperti itu, Mas. Baik, Kementerian Perindustrian mengembangkan inkubator bisnis untuk mendukung dan meningkatkan daya saing perusahaan rintisan. Ini Anda melihat bagaimana sejauh ini ya kinerjanya dan juga manfaat yang sudah dirasakan oleh teman-teman pelaku industri ataupun perusahaan rintisan. Ya, jadi kalau saya lihat sekarang sifatnya masih apa ya, seremonial atau sedikit silo-silo ya, acaranya mungkin hanya 2-3 bulan gitu ya, lalu ada demo day, lalu nanti mungkin disusul oleh ada investor masuk gitu ya. Oke. Masih agak mirip dengan pola-pola yang pernah dilakukan oleh Backcraft mungkin ya dulu ya, sebelum Backcraft sekarang masuk ke Kemenkraf ya kalau nggak salah sekarang, gitu ya. Jadi kalau menurut saya polanya hampir mirip nih. Harusnya agak berubah gitu ya. Jadi sebenarnya startup ini butuh mentor yang benar-benar sudah qualified gitu ya. Jadi benar-benar hands on bisa dibilang gitu ya. Oke. Tahu pasar, tahu market yang memang dibutuhkan oleh Indonesia, lalu juga ada investor tentu yang punya modal gitu ya. Dan pemerintah sebenarnya tukang rajutnya gitu ya. Masuk ke industri, masuk ke kampus, masuk ke riset, BPWT dan lain-lainnya. Itulah, dan termasuk regulasi ya. Itulah pemerintah gitu ya. Dan tidak hanya Kementerian Perindustrian mestinya. Kementerian yang terkait banyak, ada UMKM gitu ya, Kementerian Koperasi, lalu ada Kemenkraf gitu ya. Jadi sebenarnya harus saling bersatu padu ya, termasuk pajak juga gitu ya, karena ada hubungan dengan e-commerce nanti. Oke. Jadi, masih agak sedikit mirip lah dengan gaya-gaya 3-4 tahun lalu. Baik, integrasi dan saling bergandengan tangan begitu ya antar kepentingan ya dan pihak-pihak terkait begitu sehingga bisa mendukung dari perusahaan-perusahaan rintisan. Tapi dengan adanya inkubasi seperti ini, Anda melihat seperti apa Mas Tessa? Sebenarnya pola-pola pembelajaran ataupun pengetahuan apa sih yang perlu diketahui bagi mereka yang ingin mengembangkan perusahaan rintisan misalnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau membuat blueprint yang clear ya, memang harus didasari dengan modul-modul apa saja yang difokuskan oleh suatu founder atau suatu tim yang ingin membangun suatu perusahaan startup gitu ya. Oke. Jadi landasan itu dulu diperkuat gitu ya. Ketika ini kuat, baru mereka mulai masuk ke produk gitu ya, inovasi produk. Produk apa aja yang mungkin bisa diterima pasar gitu ya. Lalu mereka membuat semacam prototyping gitu atau MVP istilahnya gitu ya. Nah ini butuh inkubator. Kenapa? Karena kalau mereka pakai duit sendiri, mereka nggak punya gitu kan, mereka nggak punya talent yang cukup misalkan, mereka nggak punya cukup misalkan. Nah di situ inkubator sama seperti bayi kan, bayi masih di dalam tabung gitu ya, dia nggak bisa dibantu oleh pihak internal sendiri gitu ya, atau mereka butuh bantuan dari luar. Nah itulah peran inkubator. Tapi setelah itu ini tetap harus didampingi. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak bisa hidup dalam waktu 1-2 tahun sebenarnya. Rata-rata 3 tahun gitu ya. Nah kadang-kadang inkubator ini hanya 1 tahun aja gitu kadang-kadang, bahkan hanya baru 1-2 bulan aja gitu selesai gitu ya. Jadi harusnya ini sangat-sangat bisa dibuat agak lebih panjang gitu ya. Bahkan saya menyarankan pihak pemerintah masuk sebagai shareholder dalam satu perusahaan startup itu lebih menarik. Itu dia, berarti memang harus menjalin kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan startup besar misalnya Mas Tesar yang mereka sudah berpengalaman. Paling tidak bisa memberikan ya sharing knowledge lah misalnya. Setuju. Itu yang tadi saya maksud. Harusnya mentor-mentor yang tadi sudah berpengalaman, 2 kali qualified dan sudah tahu pasar apa yang cocok di Indonesia, itu sebenarnya digabungin dengan startup-startup yang baru muncul. Gitu. Bisa jadi mereka akan menjadi semacam kayak subholding, bisa jadi gitu ya. Jadi nggak mesti PT-nya PT baru juga loh gitu kan. Bisa aja jadi anak perusahaan dari satu startup yang sudah berdiri gitu ya. Tapi timnya sudah ada gitu kan. Orang-orang sudah ada. Tinggal ide-idenya saja yang kita butuhkan. Baik. Karena para founder-founder baru ini punya ide yang cemerlang tidak diberikan oleh pendahulu-pendahulunya. Nah, kalau kita lihat dengan keberagaman dari bisnis yang nanti akan dikembangkan dalam inkubator bisnis ini kan, kalau misalnya menggandeng perusahaan-perusahaan startup besar tadi ada unicorn, rata-rata model bisnisnya yang seperti Anda katakan ini yang mendominasi adalah e-commerce. Jadi nantinya apakah akan bisa beragam begitu sehingga nanti Indonesia akan tumbuh lagi startup-startup baru dengan sektor-sektor yang berbeda begitu. Iya betul.
Jadi memang Indonesia sekarang agak kekurangan talent yang tanda kutip high tech ya. Sekarang zamannya sudah machine learning, ada AI dan lain-lain gitu. Iya. Saya lihat kita masih agak lemah di situ. Nah, bisa jadi unicorn ini membutuhkan ide-ide cemerlang dari tanda kutip newcomers yang lebih fokus ke arah sana gitu ya. Sehingga bisa jadi bisnis model yang sekarang mereka lakukan itu sudah mulai usang gitu ya, ketika ada teknologi baru yang mungkin nanti bisa mendisrupt lagi gitu ya. Kita nggak tahu, nanti mungkin marketplace akan tergantikan oleh semacam teknologi AI yang lebih powerful. Nah, itu kan pentingnya dari kita sendiri yang sudah mulai memikirkan. Tentu pemikiran itu harus dari orang-orang yang lebih fresh dibanding pendahulu-pendahulunya yang sudah melakukan hal yang mungkin yang cukup konvensional lah. Yes, sudah ditegaskan juga ada penampingan yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Kita lihat untuk pengembangan produk, pengembangan pasar, kemudian startup graduate program atau pendampingan setelah proses inkubasi. Nah, berarti tinggal rentangnya yang diperpanjang berarti ya Mas Desar, tidak hanya bisa 1, 2, 3 bulan begitu. Ya, halo? Halo? Baik, pemirsa, nampaknya kami tengah mengalami gangguan komunikasi melalui Zoom bersama dengan Destar Sandika Pura. Baik, ini terkait dengan kondisi dari perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia. Tadi sudah disampaikan beberapa data dan ini menarik dicermati dengan jumlah perusahaan rintisan dunia begitu ya. Indonesia berada di posisi ke-6 setelah Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Sementara setelah Indonesia ada negara Jerman dan Prancis dengan jumlah perusahaan rintisan terbanyak di dunia. Sehingga total seperti yang tadi sudah disampaikan ada 144.688 perusahaan rintisan secara global. Dan yang masuk dalam perusahaan-perusahaan rintisan skala besar atau unicorn di Indonesia, ini data per 8 Juni 2023 dari CB Insight, JNT Express ini menduduki posisi pertama dengan jumlah ataupun nilai sekitar 20 miliar dolar Amerika. Menyusul di posisi kedua Traveloka 3 miliar dolar, Akulaku 2 miliar dolar, kemudian e-Fishery 1,3 miliar dolar Amerika, ada Dana di sana 1,13 miliar, Kopi Kenangan, kemudian Ajaib dan Sendit masing-masing ini adalah 1 miliar dolar Amerika nilai dari perusahaan rintisan unicorn di Indonesia. Lantas kalau kita lihat dengan target pemerintah sendiri untuk nilai ekonomi digital di Indonesia sebenarnya menjanjikan kalau dilihat dari data tahun 2025 nanti saja diharapkan mencapai 130 miliar dolar Amerika. Kemudian berikutnya 5 tahun selanjutnya di 2030 315 miliar dolar Amerika. Nampaknya hampir 2 kali lipat ya terus menerus begitu nampaknya untuk pertumbuhan dari nilai ekonomi digital Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Tesar Sandika Pura. Kita akan coba sapa kembali ya. Halo Mas Tesar. Halo. Halo. Mas Tesar bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Mas Tesar. Halo, tes. Ya. Mas Tesar bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, pemirsa, nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Tesar Sandika Pura, Ketua Umum IDX. Kita akan mencoba kembali nanti bagaimana penjelasan terkait dengan kondisi market, pangsa pasar, tingkat persaingan dari industri ataupun perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia ini. Memang tadi ada beberapa model bisnis yang masih bertahan yaitu e-commerce. Sementara butuh lagi kita booster dukungan-dukungan dari para pihak begitu untuk mendukung lagi sektor-sektor lainnya seperti sektor teknologi, AI, artificial intelligence yang sedang berkembang di dunia tentu harus dimanfaatkan juga dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau startup Indonesia sehingga kita bisa memiliki peran kemudian berkontribusi besar juga ini terkait dengan perkembangan teknologi global karena tentunya akan menguntungkan juga bagi Indonesia dengan adanya perusahaan-perusahaan startup kita yang sudah masuk dalam kategori unicorn. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan rintisan di Indonesia. Itu dia kalau tadi beberapa data yang perlu dicermati bahwa industri startup ini sudah mulai berubah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Tesar, kemudian banyak yang sudah mulai berpikir ulang begitu ya, baik
perusahaan startupnya sendiri ataupun investor ini yang sudah mulai berpikir ulang untuk bagaimana mereka menanamkan dana mereka di perusahaan-perusahaan startup Indonesia. Padahal kalau kita lihat peluangnya sebenarnya dengan jumlah penduduk kita yang besar, tingkat konsumsi rumah tangga yang tinggi juga di masyarakat, begitu seharusnya ini menjadi pasar yang luar biasa bagi pertumbuhan perusahaan-perusahaan rintisan Indonesia maupun global yang sebenarnya juga masih melirik Indonesia menjadi basis usaha perusahaan rintisan mereka. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan tadi terkait dengan jumlah perusahaan rintisan di dunia, perusahaan rintisan unicorn Indonesia, kemudian target nilai ekonomi digital Indonesia. Baik pemirsa, setelah menjadi negara ke-6 dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak di dunia, pemerintah hingga kini masih terus menggenjot peningkatan daya saing startup Indonesia dan tadi salah satunya melalui inkubator bisnis yang ada di Balai Pendidikan dan juga Latihan Industri. Berada di urutan ke-6 setelah Amerika Serikat, India, Inggris, Australia, dan Kanada dalam jumlah perusahaan rintisan atau startup sebanyak 2.492 startup per 10 Mei 2023 tidak membuat pemerintah terutama Kementerian Perindustrian terlena. Pemerintah hingga kini terus berupaya meningkatkan jumlah wirausaha dan kualitas perusahaan startup di tanah air. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDM Kementerian Perindustrian, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing startup melalui Balai Pendidikan Industri untuk membina SDM industri, sehingga diharapkan mampu menciptakan wirausaha yang mampu berkompetensi di pasar internasional. Dengan skema indikator bisnis yang dijalani Subkoordinator Pengembangan dan Kerjasama Balai Diklat Industri Fajar Hamid menyebutkan, langkah pendampingan dilakukan sejumlah sektor seperti pengembangan produk, pengembangan pasar dan startup graduate program atau pendampingan setelah proses inkubasi. Nah, kemudian kita bina di situ tenan-tenan tersebut berdasarkan dari pengembangan produknya, baik dari sisi produk maupun marketing, dan kita fasilitasi juga pameran gitu, sehingga harapannya dengan adanya inkubator bisnis ini teman-teman tenan itu menjadi berkembang secara wawasan maupun secara teknis pengembangan produknya, sehingga secara usaha atau secara profit bisnis itu bisa mudah-mudahan berkembang. Selain program inkubasi bisnis, Balai Diklat Industri juga melakukan pendampingan lain, yaitu Diklat 3-in-1, mulai dari pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan kerja. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan industri di tanah air. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.